Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Sampurasun. Sampurasun. Senang sekali saya Gusti Ayu Putri Tresnawati dapat menemani Anda pemirsa yang ada di rumah dalam program Mimbar Agama Hindu Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat di Bandung TV. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah melanda dunia, termasuk negeri tercinta kita, Indonesia, dan berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk memberhentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus selalu mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan 5M1D. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang begitu spesialnya dan beliau sangat ingin berbagi bersama kita dengan tema makna kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 bagi generasi muda dari perspektif Hindu. Baik, sebelum saya menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan profil sekilas mengenai narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Iketut Atnyana, APT MSI. Dan jabatan resmi beliau adalah sebagai Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, dan beliau juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD Prajaniti Jawa Barat. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Om Swastiastu, Pak Prof. Om Swastiastu, Putri. Dalam keadaan sehat tentunya ya, Pak Prof. Sehat. Baik, berbahagia sekali kita dapat menyambut Pak Prof pada pagi hari ini untuk memberikan mimbar agama Hindu. Tentunya sudah siap sekali ya Pak Prof ya? Ya, mudah-mudahan ada yang bisa saya bagikan. Baik, mungkin menyangkut tentang tema kita, makna kemerdekaan nih Pak Prof. Masih banyak nih pemirsa yang ada di rumah mungkin lupa tentang sejarah Indonesia. Bisa langsung dijelaskan nih Pak Prof, secara singkat sejarah Indonesia terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tema kita lebih dalam lagi. Silahkan Pak Prof. Terima kasih. Om Swastiastu, pemirsa Bandung TV yang saya banggakan. Seperti kita ketahui bahwa 3 hari lagi tepatnya kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus, di mana 76 tahun yang lalu kita sudah, jadi tepatnya juga adalah para pejuang kemerdekaan kita memproklamirkan kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Sebuah kemerdekaan yang harus diperjuangkan dengan begitu banyak tetesan darah, bahkan nyawa tidak terhitung banyaknya. Dan kemudian sekitar 350 tahun saya sebagai begitu lahir sudah menikmati kemerdekaan. Namun sekarang menghitung-hitung, jadi kalau 350 tahun itu adalah bilangan waktu yang sangat-sangat lama, di mana 4-7 keturunan pendahulu kita sudah dan sedang dalam keadaan terjajah. Jadi sekarang kita menikmati kemerdekaan sebagai sebuah anugerah dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita dengan tetesan darah, perjuangan fisik, batin, bahkan nyawa. Maka hormat saya setinggi-tingginya kepada para pejuang kemerdekaan kita, dan kita mempunyai kewajiban sekarang untuk mengisinya. Kira-kira demikian sebagai pendahulu singkat mengenai bagaimana pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan yang sekarang kita nikmati. Baik, terima kasih Pak Prof. Mungkin kita sebagai pendahulu-pendahulu sangat bangga tentunya kepada pejuang-pejuang kita telah mampu menahan untuk terus selalu bersemangat merebut Indonesia, berani tumpah darah nih Pak Prof untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, menyangkut kemerdekaan nih Pak Prof, mungkin saya masih belum tahu nih modal dasar apa sih yang
kita pegang untuk merebut kemerdekaan tersebut, dan mungkin bagaimana kemerdekaan itu ditinjau dari perspektif Hindu nih Pak Prof. Ya, yang pertama mengenai modal dasar para pejuang kita merebut kemerdekaan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bahkan mungkin negara kepulauan terbesar di dunia. Kita mempunyai ribuan pulau. Nah, tidak hanya pulau ya, ada ratusan bahasa, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, budaya, mungkin juga cara mereka hidup sehari-hari. Nah, kalau itu kita angkat sebagai sebuah modal dasar, rasanya kurang tepat. Tapi pasti ada modal dasar yang dimiliki para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang pertama adalah persamaan nasib, yaitu nasib terjajah. Dan yang kedua adalah persamaan akan semangat dan tekad untuk bebas dari belenggu penjajah. Paling tidak 3 modal dasar itu, sehingga kita, para pejuang kita, mampu memperjuangkan dan membebaskan diri dari belenggu penjajah. Nah, kemudian dari perspektif Hindu, seperti yang Putri ketahui juga, bahwa kemerdekaan itu maknanya adalah kebebasan, mahardika. Nah, itu merupakan tujuan akhir kita sebagai penganut Hindu, yaitu yang disebut dengan moksa atau mukti, yang juga artinya adalah kebebasan. Jadi, dari perspektif Hindu, kemerdekaan itu adalah sesuatu tujuan akhir dalam arti yang luas dan dalam. Namun dalam hal ini, kemerdekaan itu adalah modal dasar dan modal utama untuk mencapai kemerdekaan yang lebih tinggi dan yang lebih luas tahapan atau levelnya, yang kita sebut dengan ultimate liberation atau moksah tadi. Kira-kira demikian, karena ini merupakan tujuan akhir kita sebagai umat Hindu. Baik. Tadi lebih generalnya nih Pak Prof. Yeah. Dan sekarang mungkin lebih spesifik lagi nih, karena Putri ini wanita nih Pak Prof. Yeah. Nah, Putri ingin tahu juga nih, kemerdekaan bagi kaum wanita itu apa sih Pak Prof? Terutama bagi wanita Hindu, karena masih saja wanita-wanita mungkin yang pemirsa yang ada di rumah juga belum merasakan apa itu kemerdekaan Pak Prof. Yeah. Jadi bisa langsung saja Pak Prof jelaskan apa sih kemerdekaan bagi umat wanita nih Pak Prof. Silahkan. Kebetulan Putri sebagai seorang wanita dan saya sebagai seorang laki-laki ya. Nah, sebagai individu atau pribadi, dalam keyakinan atau sastra Hindu, sama sekali saya tidak menemukan ada perbedaan atau diskriminasi kemerdekaan antara laki dan perempuan. Coba Putri cari dan temukan sastra-sastra suci Hindu yang mendiskriminasikan kemerdekaan tersebut antara laki dan perempuan. Namun, saya tidak menutup kemungkinan ada mungkin kultur atau budaya yang bersifat primordial yang justru membedakan antara laki dan perempuan. Tapi kalau kita lihat, contohnya di Bali katakanlah, perempuan dan laki dapat menduduki berbagai level posisi yang sama. Apakah itu menjadi guru, menjadi angkatan bersenjata, polisi, kemudian jabatan-jabatan di pemerintahan maupun di perusahaan, termasuk di level lembaga-lembaga keumatan. Itu bisa diduduki oleh laki maupun perempuan. Nah, dalam hal ini, untuk terus memperjuangkan persamaan yang memang sudah disahkan dalam sastra suci kita, memang untuk kultur-kultur yang masih bersifat primordial, jadi wanita atau para perempuan memerlukan perjuangan. Dalam hal ini, wanita bersama laki-laki bersama-sama meningkatkan daya tawar atau nilai tawarnya dengan apa? Tentunya dengan kompetensi. Dan ini, jadi sekali lagi saya katakan,
bahwa di dalam ajaran Hindu tidak ada itu yang namanya perbedaan antara laki dan perempuan. Kalaupun ada, itu adalah hanya pembagian tugas. Kira-kira demikian. Baik, Pak Prof. Mungkin tadi di sisi wanita nih Pak Prof. Sekarang di sisi generasi muda, karena Putri juga mahasiswa nih Pak Prof. Mungkin apa sih arti kebebasan bagi anak muda ini nih Pak Prof? Karena masih aja yang bimbang atau bahasa gaulnya galau nih Pak Prof untuk menentukan apa pilihan mereka. Berarti tidak merdeka berarti ya Pak Prof. Mungkin ada sarankah untuk generasi muda agar mereka merdeka dengan pilihannya sendiri? Silahkan Pak Prof. Ya. Jadi bagi generasi muda, kemerdekaan itu seperti yang saya katakan di awal, itu adalah modal utama atau modal dasar untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Ya, jadi para pejuang kita secara fisik maupun secara batin sudah mewariskan atau melegasikan kemerdekaan bagi kita, termasuk bagi generasi muda. Nah, tugas berikutnya adalah bagi kita termasuk generasi muda untuk mengisinya. Jadi kemerdekaan itu harus dimanfaatkan dan menjadi kewajiban generasi muda untuk mengisinya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya kan demikian? Nah, ini yang paling penting menurut saya. Jadi kebebasan tersebut dalam arti luas dan juga arti terbatas bahwa harus dimanfaatkan untuk secara bebas dalam tanda kutip mengaktualisasikan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai anak bangsa. Jadi galilah potensi-potensi kita, kenalilah potensi-potensi kita, kemudian berkreasilah serta berinovasi untuk menentukan masa depan Anda, masa depan bangsa kita. Kira-kira demikian. Jadi sekali lagi bagi generasi muda harus mempersepsikan kemerdekaan ini dua hal. Pertama sebagai modal utama, yang kedua kewajiban generasi muda untuk mengisinya. Kira-kira demikian. Baik, berarti tidak ada lagi nih kaum wanita atau generasi muda yang merasa dirinya tidak merdeka ya Pak Prof, karena semua sudah mendapatkan kemerdekaan di masing-masing individunya ya Pak Prof. Betul sekali. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Prof ya, untuk sesi ini. Nah, apa sih perbedaan makna kemerdekaan bagi kita nih Pak Prof? Karena masih banyak sekali yang tidak bisa membedakan makna kemerdekaan sebelum kita merdeka dan sesudah kita merdeka nih Pak Prof. Ya. Silakan. Merdeka kalau dari sisi makna kan jelas bebas. Artinya bebas dari apa? Bebas dari belenggu atau keterikatan. Baik itu secara fisik, secara mental, ya, atau batin, atau psikologis. Tentu beda. Kalau tidak merdeka berarti ada sesuatu yang mengikat, ada sesuatu yang membelenggu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan dari agama Hindu adalah moksa, ultimate liberation, kebebasan akhir atau kebebasan yang abadi. Dan ini kalau kita buat level-levelnya, ya tentu bahwa kalau kita tidak merdeka, berarti kita tidak bebas untuk mengaktualisasikan dirinya, baik itu dalam berbuat, bertindak atau berdiskusi, maupun dalam level pikiran. Jadi jelas sekali bedanya. Maka manfaatkanlah kemerdekaan ini bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan dirinya, dalam tanda kutip adalah sesuatu yang baik, ya. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa kita, termasuk cita-cita dari para pejuang kita yang sudah mengorbankan demikian banyak modal, ya, untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Kira-kira demikian. Jadi jelas sekali perbedaan antara merdeka dengan tidak merdeka. Maka jangan sia-siakan peluang dan anugerah ini. Kira-kira demikian. Baik, itu mungkin secara garis besar tentang makna kemerdekaan bagi generasi muda. Kita akan lanjut lagi setelah break yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Hindu. Lagi ke acara Mimbar Agama Hindu Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat di Bandung TV. Baik, Prof, kita lanjutkan saja dialog kita pada pagi hari ini mengenai makna kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 bagi generasi muda.
dalam perspektif Hindu nih Pak Prof. Tadi Pak Prof sudah menjelaskan mengenai sejarah Indonesia nih Pak Prof. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak Prof, kemerdekaan bagi Indonesia atau kebebasan nih Pak Prof. Silahkan. Ya, sekarang kita termasuk generasi muda sudah menikmati kemerdekaan begitu kita lahir, ya. Nah sekarang seperti yang saya katakan bahwa kemerdekaan arti kebebasan. Bebas dalam arti luas. Jadi bebas untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai individu maupun sebagai anak bangsa. Bebas dalam menentukan nasib dan takdir kita sebagai individu dan juga nasib bangsa kita ini. Dan kemudian seperti yang saya katakan juga bahwa kemerdekaan ini bukan tujuan akhir dalam artian kemerdekaan bangsa kita, tapi modal utama untuk kita mewujudkan cita-cita luhur para pejuang kita dan bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita mempunyai tugas, yaitu mengisinya. Nah, di sini pertanyaan berikutnya adalah, supaya dipahami juga oleh generasi muda, adalah bagaimana sebaiknya generasi muda mengisi kemerdekaan ini yang merupakan modal utama kita untuk mengaktualisasikan diri kita. Kalau menyitir lirik lagu Indonesia Raya, jelas sekali di sana para pendahulu kita termasuk pencipta lagu ini juga sudah memberikan kita semacam tuntunan atau guideline bagaimana sebaiknya kita mengisi kemerdekaan ini. Yaitu penggalan liriknya begini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Coba Putri pasti kalau ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, penggalan lirik itu pasti ada. Dan di sana memberikan tuntunan yang jelas, ya. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan pertama kali membangun jiwanya. Membangun jiwa generasi muda tersebut, baru kemudian kita membangun badannya. Nah, kenapa demikian? Karena jiwa ini merupakan, ya di sana ada pikiran, ada mental, psikologis, dan mungkin juga ada roh, kan seperti itu. Dan itu merupakan penggerak dari fisik kita, ya. Nah, dalam tuntunan sastra suci Hindu, untuk membangun jiwa ini, salah satu ajaran etika kita bisa kita ikuti adalah catur asrama, 4 tingkatan hidup dalam agama Hindu. Ya, di sana ada Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Biksuka. Ya. Tentu untuk generasi muda tahapannya sebagian besar masih pada tahapan yang pertama, yaitu Brahmacari. Nah, apa itu Brahmacari? Adalah tahapan menuntut ilmu. Masa pembelajaran bagi generasi muda untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu apa? Ilmu kehidupan. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari secara fisik, material, maupun ilmu tentang kehidupan spiritual. Dan ini sebagai modal kita untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk zaman sekarang ini kita sudah memasuki era yang namanya revolusi industri 4.0, ya, dan juga sebagai modal untuk memasuki tahap-tahapan asrama berikutnya, yaitu Grahasta, Wanaprasta, dan Biksuka. Ini adalah tahapan untuk peletak dasar sukses tidaknya kita memasuki asrama berikutnya. Kira-kira demikian. Baik Pak Prof. Tadi berbicara tentang mengisi kemerdekaan bagi generasi muda. Tadi Pak Prof menyinggung bahwa harus dimulai dari pembangunan jiwanya, baru badannya nih Pak Prof. Yeah. Apakah prinsip itu sudah berubah nih Pak Prof? Karena yang setahu saya moto di dunia olahraga itu ada mens sana in corpore sano. Bangunlah dulu badan sehat,
baru jiwanya nih Pak Prof. Silahkan Ya. untuk penjelasannya mungkin. Jadi Putri harus juga mengenal moto itu, selain artinya dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu berlaku vice versa, bolak-balik. Jadi dalam jiwa yang sehat juga terdapat badan yang sehat, ya. Ambil contoh, katakanlah Putri pernah mengalami sakit gigi, ya kan? Mungkin itu disebabkan secara fisik, badan kita sakit kan? Tapi mental kita pasti sakit jadinya karena ada orang yang sedang bergunjing, tertawa, gembira, kita merasa tersinggung seolah-olah membicarakan kita, kan seperti itu, ya. Demikian juga sebaliknya, ketika pikiran kita lagi mumet, stres dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi badan kita. Itulah moto tersebut berlaku bolak-balik. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Demikian juga dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Dan di sini jelas sekali dalam sastra suci Hindu juga kita mengenal namanya panca indera, ya kan? Ada salah satu pikiran, itu bukan bagian dari panca indera, tapi dia disebut dengan raja indria. Rajanya dari panca indera, di mana pikiran itu termasuk komponen dari jiwa. Mungkin itu yang dimaksud oleh pencipta lagu Indonesia Raya ini. Ada juga yang mengatakan adalah we are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir bahagia, maka bahagialah kita. Ketika kita berpikir sakit, maka kita bisa menjadi sakit. Artinya, jiwa itu lebih menentukan dibandingkan fisik. Maka jelas sekali pesannya di sana, bangun pertama jiwanya, jadi berjiwa optimis, berjiwa sehat, maka badan pun akan mengikuti. Kira-kira demikian. Baik. Pesannya, jelas sekali. Baik Prof, tadi menyinggung lagi tentang mengisi kemerdekaan nih Pak Prof, untuk generasi muda. Mungkin ada hal-hal lain nih Pak Prof yang harus dipersiapkan terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini Pak Prof? Ya, mungkin kalau zaman saya tantangan tidak seketat dan sekompleks zamannya Putri sekarang sebagai perwakilan generasi muda, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa revolusi industri 4.0 itu bukan lagi wacana. Sudah dan sedang kita hadapi sekarang. Ya. Salah satu buktinya adalah mengenai digitalisasi berbagai aktivitas kehidupan kita. Kalau Jack Ma dulu sebelum pandemi Covid ini memprediksi bahwa dunia secara global akan memasuki dunia digital pada tahun 2030. Entah suatu kebetulan atau apapun, pandemi COVID-19 ini memaksa ramalan Jack Ma itu maju 10 tahun ke depan, yaitu 2020, ya, dunia memasuki era digital. Buktinya, ya karena PPKM, ya, PSBB, tentunya untuk menghindari kita dari infeksi COVID-19, maka aktivitas kita serba terbatas. Termasuk dalam dunia pendidikan, sebagian besar, bahkan mungkin semua di Indonesia sudah mulai online. Kemudian di dunia ekonomi, digital marketing, digital shopping, sudah menjadi kebiasaan kita. Ya kan? Di mana revolusi industri 4.0 itu bercirikan ada yang sebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, jadi volatil artinya, kalau bahasa sederhananya secara harfiah artinya mudah terbang atau menguap. Artinya sesuatu itu sangat labil, termasuk permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Ya. Kemudian uncertainty, tidak menentu. Ketidakpastiannya begitu tinggi. Kemudian complexity, jelas. Permasalahan-permasalahan kehidupan kita tidak ada yang tunggal. Saling terkait. Contoh nyata sekarang mengenai COVID-19. Pertama, murni adalah masalah kesehatan, yaitu infeksi virus oleh SARS-CoV-2.
kemudian merembet ke masalah ekonomi, ya kan? Kemudian merembet ke masalah pendidikan. Nah, kalau tidak tertangani dengan baik, akan merembet ke masalah-masalah politik dan sosial. Itulah complexity, ya, ambiguity, tidak jelas. Apakah disebabkan oleh suatu faktor saja, atau beberapa faktor, atau ada faktor-faktor yang lain yang tidak bisa kita prediksi, ya. Demikian kira-kira ciri dari revolusi industri 4.0, ya. Nah, dalam hal ini bukti yang lain ada yang namanya Internet of Things, Big Data, kemudian robotik. Tenaga manusia sudah mulai berkurang. Contohnya di teller, di tol, hampir tidak ada lagi manusia yang melayani kita kan. Demikian juga di tempat parkir, di kasir, ya. Itulah tantangan-tantangan generasi muda sekarang di dalam upaya mengaktualisasi dirinya dan juga memenangi persaingan yang akan kita hadapi. Baik. Tadi upaya-upaya bagi generasi muda nih secara general nih Pak Prof. Nah, Putri mau menanyakan ke pribadi Putri nih Pak Prof, mengenai apa yang harus Putri persiapkan. Putri sangat minat di bidang ilmu bahasa nih Pak Prof. Putri sangat senang sekali belajar ilmu bahasa, dan Putri juga senang sekali public speaking seperti sekarang ini menemani Pak Prof di Bandung TV. Mungkin bisa dikaitkan dengan catur warna nih Pak Prof. Apa yang harus Putri persiapkan, apa yang harus Putri hadapi nih nanti ke depannya? Silahkan Pak Prof, dari minat dan bakat Putri nih Pak Prof. Oke. Yang pertama adalah untuk memberikan tuntunan atau guideline kepada generasi muda, ya, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan juga mengisi kemerdekaan ini, ya, adalah pendidikan itu dalam upaya mengenali potensi kita, ya. Jadi kenali diri kita sebenarnya, kalau dalam bahasa sekarang passion kita apa sih? Kalau dalam sastra suci Hindu namanya guna dan gina, sudah ada itu, ya. Apa yang menjadi passion kita, kesukaan kita, atau apa yang menjadi potensi-potensi kita, kekuatan kita, sebenarnya inti dari pendidikan demikian, untuk mengenali, ya, menggali dan menemukan potensi kita. Nah, seperti Putri katakan tadi, suka hal yang berbau bahasa dan juga berkomunikasi dan berdiskusi, ya. Kalau mengenal itu, maka kemudian berikutnya adalah tingkatkan literasi, ya. Tentu yang pertama literasi yang terkait dengan potensi kita, yaitu bahasa, public speaking. Dan kemudian seperti tadi katakan adalah salah satu ciri dari revolusi industri 4.0 adalah complexity. Jadi potensi-potensi yang Putri miliki terkait dengan bahasa dan public speaking tentu terkait dengan aspek-aspek yang lain, ya. Misalnya literasi terkait dengan teknologi, itu penting sekali. Jadi bagaimana memudahkan Putri untuk menggali potensi dan bersinar dan bermanfaat bagi halayak ramai, kan seperti itu. Jadi literasi teknologi diperlukan. Kemudian literasi ekonomi, ya, suka tidak suka, untuk menjalani aktivitas kehidupan kita dengan baik dan mapan, kita memerlukan dukungan, termasuk dukungan ekonomi atau finansial. Maka kita harus juga memahami mengenai literasi finansial dan ekonomi. Kemudian literasi kesehatan. Kalau menurut Maslow, sehat itu adalah merupakan kebutuhan primer, tidak hanya sandang, papan, dan pangan. Kesehatan merupakan, ya, seperti masa sekarang ini. Tidak hanya tenaga kesehatan, dokter, apoteker, atau perawat yang kenal kesehatan, semua orang, tidak ada kecuali. Maka literasi kesehatan menjadi penting. Kemudian literasi angka, karena salah satu juga ciri dari revolusi industri 4.0 adalah big data. Demikian banyaknya data. Kemudian literasi informasi. Kita tidak hanya menghadapi pandemi COVID-19, tapi kita sekarang menghadapi adalah infodemic.
demikian banyaknya informasi-informasi hoax yang tidak benar. Ya, jadi salah satunya adalah tadi tingkatkan literasi kita, tidak hanya terkait dengan potensi kita, tentunya langsung tidak langsung yang terkait juga dengan potensi kita juga harus kita tingkatkan literasi kita. Itu salah satu pesan penting bagi generasi muda, bagaimana kita terus-menerus meningkatkan literasi kita. Baik, tadi mempermasalahkan minat dan bakat putri nih Pak Prof. Masih banyak di luar sana, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga merasa belum menemukan minat dan bakatnya sendiri nih Pak Prof. Dan masih saja banyak yang merasa minat dan bakatnya sangat bersinggungan dengan budaya luar nih Pak Prof. Kita sebut saja banyak budaya K-pop yang datang ke Indonesia nih Pak Prof. Nah, sedangkan kita dituntut untuk mendapatkan minat dan bakat sendiri. Walaupun kita suka budaya luar nih Pak Prof, sedangkan kita juga harus menjaga budaya kita sendiri. Itu bagaimana tanggapannya tuh Pak Prof? Ya, ini juga menjadi keprihatinan saya. Tentunya juga harus menjadi keprihatinan para pemangku kepentingan. Di sini ada orang tua, ya, sebagai orang tua dari generasi muda. Kemudian ada para pendidik, kemudian adalah para pejabat negara, bahwa budaya, sebutlah katakan budaya K-pop, ya sekarang merambah Indonesia, terutama para generasi muda kita, termasuk mungkin anak-anak saya juga di rumah kan seperti itu. Ini juga harus ditengarai atau diwaspadai sesuatu yang tidak murni budaya. Di sana ada faktor ekonomi, faktor politik. Jadi jangan sampai kita sudah merdeka secara fisik, namun disadari atau tidak, kita mulai terjajah secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Maka itu yang katakan tadi adalah literasi itu menjadi penting sekali, yang bersifat kompleks. Ya, kira-kira demikian. Jadi sebenarnya saya ingin juga memaparkan apa yang disebut dengan passion tersebut. Ya, passion tersebut adalah dengan mudah kita kenali. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang ingin kita lakukan tanpa memperhatikan atau memperhitungkan segala bentuk biaya yang kita keluarkan. Yang jelas kita punya satu tekad melakukan itu. Nah, kalau itu sampai ditemukan, itulah passion kita. Kita tidak peduli berapa biaya yang harus kita keluarkan. Kita tidak peduli berapa waktu yang kita habiskan. Kita tidak peduli terhadap komentar-komentar orang lain terkait dengan apa yang ingin kita lakukan. Begitu putri menemukan, saya ingin melakukan ini, apapun komentar orang, berapapun biaya yang harus saya habiskan, berapapun lama waktu yang saya habiskan untuk melakukan ini, kalau itu ditemukan, itulah passionnya putri. Ya, kira-kira demikian. Baik, Pak Prof, kita break sejenak. Tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Hindu. Baiklah, Anda kembali lagi dalam program Mimbar Agama Hindu, Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat di Bandung TV. Baik, Prof, kita lanjutkan saja lagi pembahasan kita nih Pak Prof. Tadi Pak Prof menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 nih. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi mungkin Pak Prof, agar pemirsa yang ada di rumah lebih paham lagi mengenai revolusi industri 4.0 ini. Silahkan. Ya, jadi revolusi industri 4.0 yang sudah dan sedang kita alami ini, ya, yang dicirikan tadi dengan VUCA. Nah, kemudian pekerjaan kita selanjutnya adalah bagaimana menghadapi itu, kan demikian. Ya, tadi terkait dengan tugas dan kewajiban generasi muda sebagai seorang pembelajar. Ya, nah, yang perlu kita pahami dan juga sadari bahwa pembelajaran yang bagaimana untuk menghadapi VUCA tersebut, ya, pembelajaran yang menghasilkan output, yaitu generasi muda yang memiliki kemampuan yang pertama adalah kreatif dan inovatif yang tinggi. Itu syarat
terpenting mungkin utama. Jadi pembelajaran yang menghasilkan generasi muda yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Nah, yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kompleks. Jadi bukan tunggal atau bukan dua penyebab, tapi bahkan mungkin 3 atau lebih. Seperti yang katakan tadi, revolusi industri 4.0 bercirikan salah satunya adalah complexity. Kemudian memiliki kemampuan untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Ya, jadi Putri dengan kemampuan bahasanya yang baik, mungkin dalam zaman sekarang tidak bisa survive atau bahkan memperlihatkan potensinya kalau tidak bekerja sama dengan aspek atau bidang-bidang yang lain, ya, dunia teknologi atau digital dan lain sebagainya. Ya, jadi kemampuan untuk bekerja sama atau berkolaborasi, dan kemudian memiliki kemampuan untuk memanajemen kompleks maupun sumber daya manusia. Ya, jadi kolaborasi menjadi penting. Itu berarti kita akan berhadapan dan berinteraksi dengan banyak orang. Ya, maka di sana pasti ada kepentingan, ada ego, ada persepsi-persepsi yang mungkin berbeda. Nah, kita harus mampu mengelola itu, sumber daya tersebut, termasuk kemungkinan terjadinya konflik atau krisis. Ya, dan kemudian adalah kemampuan komunikasi. Mungkin maksud kita baik, mungkin juga adalah itu sesuatu yang benar dan baik, namun kalau cara menyampaikannya kurang tepat, itu juga akan menjadi masalah. Ya, kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan kemudian adalah berikutnya adalah berorientasi pelayanan. Ya, kalau dalam sastra suci Hindu adalah apapun yang kita lakukan itu sebagai sebuah persembahan, ya, offering. Jadi orientasi pelayanan. Dan kemudian tentu dibutuhkan juga generasi muda yang mempunyai kemampuan kecerdasan emosional. Ya, tidak hanya kecerdasan bersifat intelektual, ya, tapi juga bagaimana generasi sekarang mengelola kecerdasan emosionalnya. Karena kita tahu dengan kemerdekaan ini kadang ada orang memaknai sebebas-bebasnya, bahkan mungkin mengganggu kepentingan atau privasi orang lain. Nah, di sini penting sekali kecerdasan emosional tersebut, ya. Dan dengan kemampuan-kemampuan tersebut, ya, saya yakin generasi muda kita akan siap menghadapi revolusi industri 4.0 itu, yang kemudian kita masuk dalam penggalan yang kedua dari lirik lagu Indonesia Raya, itu bangunlah badannya. Karena jiwanya sudah terbangun dengan baik dengan kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi. Maka secara etika akan unggul, secara karakter akan mumpuni, secara kecerdasan dapat diadu. Ya, maka untuk mengisi badannya tentu akan sangat mudah. Dan kemudian apa yang menjadi cita-cita dari revolusi industri 4.0 itu adalah society 5.0, ya, yaitu segala bentuk kemajuan adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat global. Yang kita kenal dalam sastra suci Hindu adalah Loka Samgraha, itu akan terwujud. Dan termasuk jangan lupa seperti yang saya katakan tadi, generasi muda adalah tahapan brahmacari. Begitu kemampuan-kemampuan dalam masa pembelajaran itu sudah tercapai, maka dia sudah siap memasuki tahapan berikutnya, apa itu? Grahasta, atau mau lompat ke Wanaprastha, dan tahapan-tahapan yang lainnya. Kita kira demikian. Baik, terima kasih Pak Prof. Berarti anak muda tidak dituntut untuk fokus kepada satu permasalahan atau satu pembelajaran ya Pak Prof. Betul. Tapi kita harus bisa semuanya nih Pak Prof. Ya. Mungkin dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini emang ternyata banyak sekali nih tantangan dan yang harus dipersiapkan, dan negara pun juga ingin
membangun negara yang lebih maju lagi nih Pak Prof. Dan diperlukan kekompakan dan visi misi yang satu, yang sama dengan masyarakat lain ini Prof. Nah, sekarang ini nampaknya terjadi polarisasi nih Pak Prof. Belum kompak. Di Hindu dikenal dengan adanya konsep Tatwam Asi Pak Prof. Nah, bagaimana nih cara generasi muda menghadapi polarisasi ini dengan konsep Tatwam Asi tersebut? Silahkan Pak Prof. Terjadinya polarisasi, dan ini memang harus kita sadari dan juga harus secara proaktif kita segera kelola dengan baik, ya. Karena seperti di awal sudah saya katakan, apa yang mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kalau dilihat dari pulaunya ada ratusan bahkan ribuan pulau, ya. Kalau lihat dari bahasa, ada ratusan bahasa. Kalau dilihat dari adat, tradisi dan budaya, ada banyak sekali, ya. Artinya bukan itu yang mempersatukan kita. Tadi nasib, ya, persamaan akan tekad dan niat untuk merdeka. Nah, kita harus ingatkan terus-menerus hal itu, bahwa yang berikutnya di dalam lambang negara Republik Indonesia itu Garuda. Di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sana pun secara langsung maupun tidak langsung memberikan kita tuntunan bahwa perbedaan-perbedaan adat istiadat, kebiasaan, budaya, makanan, ya, itu adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa kita. Maka kita harus terima sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah anugerah, bahkan juga kebanggaan. Nah, sebagai generasi muda harus kita ingatkan terus-menerus itu. Bagi orang-orang yang mau mencoba mengkotak-kotakkan dan memisahkan kita, bahwa perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah anugerah, ya, dan sebuah katakanlah kreasi yang jauh lebih indah kalau warnanya hanya satu, kan demikian, ya. Dan itu harus kita ingatkan lagi, ya, bahwa persamaan akan nasib, persamaan akan keinginan untuk merdeka, itulah yang menyatukan kita, bukan karena bahasa, bukan karena suku, bukan karena ras, budaya maupun tradisi, ya. Jadi mestinya kita tidak perlu persoalan akan perbedaan yang bersifat fisik itu, tapi bagaimana kita memaknai anugerah perbedaan ini untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Itu yang jauh lebih penting bagi generasi muda. Baik Pak Prof. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan lagi nih Pak Prof. Sampai saat ini Indonesia masih dianggap belum mandiri nih Pak Prof. Ketergantungan dengan barang impor nih Pak Prof. Nah, menurut Bapak di revolusi industri 4.0 ini, apakah Indonesia mampu nih merubah status dari negara konsumen ke negara produsen nih Pak? Silahkan. Kalau saya mencoba merenungkan, kita harusnya bisa. Saya katakan harusnya karena memang, ya, jujur harus saya akui, dalam beberapa aspek kita belum banyak mandiri, ya, dan merdeka. Contohnya dalam aspek kesehatan saja, ya, kita banyak keteteran ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya. Maka salah satu mungkin yang harus terus kita gaungkan adalah terkait dengan nasionalisme, ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya sederhana bagi generasi muda. Gunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian bangun sebuah mindset atau paradigma bahwa produk dalam negeri, tidak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri, ya. Dan kemudian banggalah dengan produk dalam negeri. Contohnya, misalnya cara kita berpakaian, ya. Inilah kebanggaan kita. Maka itu harus dibangkitkan. Saya pernah
studi 4 tahun di luar negeri, bagaimana Jepang atau masyarakat Jepang itu membangun kebanggaan terhadap produknya. Jadi produk itu bukan anti kritik, produk itu justru dikritik oleh masyarakat Jepang terkait dengan produk dalam negerinya, tapi kritik yang membangun. Diberikan saran-saran untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut sehingga tidak kalah dengan produk luar negeri. Dan kemudian, ya, tadi saya katakan, cintailah produk dalam negeri. Contohnya, budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Bali, dan budaya-budaya daerah-daerah yang lain yang demikian banyak dan kayanya di Indonesia tidak kalah menarik dan indahnya dibandingkan dengan budaya luar negeri, termasuk budaya Korea. Ya kan? Ya. Nah, ini yang harus kita bangun kembali. Bangkitkan nasionalisme, ya, berikan kritikan yang membangun. Ini adalah sebuah siklus kualitas, siklus inovasi, termasuk siklus ekonomi yang mengantarkan kita kepada kemandirian. Nah, sekarang tinggal kita tanya pada diri kita sendiri, mana produk-produk yang kita pakai dalam keseharian kita yang buatan luar negeri. Ya, oke, mulai kita membangun kebanggaan terhadap produk-produk dalam negeri, mulai dari yang kita pakai, mulai dari yang kita konsumsi, mulai dari yang kita dengarkan, ya kan, dan mulai dari yang kita gunakan dalam jangka waktu panjang. Kita bisa membuat semua itu, ya. Kalaupun sekarang kualitasnya masih ada yang kurang, namun dengan kecintaan kita akan memberikan masukan yang positif, kemudian mereka akan memperbaiki itu. Jadi kalau kita sekarang sudah kita kritik dan kita tidak mau pakai, maka secara ekonomi itu tidak akan berkembang. Maka kita ciptakan siklus ekonomi, siklus inovasi, maka kemandirian tersebut akan terwujud. Baik Pak Prof, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini nih Pak Prof, mungkin apakah Pak Prof memiliki pesan-pesan nih untuk generasi muda yang ada di rumah dalam agar terus berperan nih demi kemerdekaan, demi mempertahankan kemerdekaan nih Pak Prof? Ya. Bisa langsung saja nih dikasih pesan-pesannya. Jadi tugas penting generasi muda adalah mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan itu dengan cara mengenali kewajiban kita. Ya, kewajiban generasi muda adalah belajar. Maka salah satu mantra dari sloka suci sastra Hindu, yaitu Bhagavad Gita, menyebutkan secara jelas adalah melakukan kewajiban orang lain dengan sempurna, ya, itu nilainya kurang dibandingkan dengan melakukan kewajiban kita walaupun tidak sempurna. Kemudian lebih jelas dikatakan lagi, melakukan kewajiban kita dengan baik, kita akan terbebas dari dosa. Maka melakukan kewajiban kita pada tahapan-tahapan dari catur asrama itu berarti membebaskan dan memerdekakan diri kita dari dosa. Maka tujuan akhir dari hidup itu akan tercapai. Maka kenali kewajiban kita, lakukan dengan baik, maka kita akan mencapai apa yang kita harapkan, termasuk cita-cita luhur bangsa kita. Itu sebagai penutup saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof telah meluangkan waktu nih dalam program Mimbar Agama Hindu. Dan mungkin sekian dialog kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memotivasi kita sebagai generasi muda seperti kita terus-terus belajar dan belajar lagi di dunia ini. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om.